Adapun yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis pada Amos 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Horas. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan tadi bagaimana Nabi Amos, Nabi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di Israel Utara. Jika dikatakan pada hari itu akan mendirikan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Itu berarti Nabi Amos datang menubuatkan sesuatu yang berkaitan dengan reruntuhan. Bahwa Nabi Amos datang untuk mengingatkan mereka, bangsa itu, karena mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi dibalik daripada penghukuman itu, bagian dari terakhir percakapan Amos kepada bangsa Israel yang ada di Israel Utara menyebutkan akan mendirikan kembali. Kata akan mendirikan kembali ada sesuatu yang runtuh. Kata akan mendirikan kembali ada sesuatu yang masuk dalam proses penghukuman. Kata akan mendirikan kembali ada sesuatu kemarahan di sana, di mana peristiwa pembinasaan itu akan berlangsung, tetapi ada ruang pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Di tengah-tengah kebajuan sebuah bangsa, pada konteks ini Israel pada masa dulu, pada zamannya Amos, mereka kuat secara politik, mereka kuat secara ekonomi, tetapi sangat lemah terhadap kebersamaan dengan sesama manusia. Potensi pertumbuhan kekuatan yang luar biasa dalam bidang kekuatan sosial politik, sosial ekonomi, tidak didukung dengan perilaku kesetiaan. Sikap hidup yang setia kawan sangat jauh dari kehidupan mereka. Kemakmuran yang mereka miliki pada saat itu justru dibangun atas pondasi penindasan terhadap mereka yang lemah. Banyak yang tercecer dan tertindas. Pertumbuhan yang sangat modern mereka nikmati. Tidak dibagi rata dengan semua warga. Ada 3 lembaga dalam Alkitab yang sangat dihormati, dirancang oleh Tuhan, berangkat dari relasi antar individu. Yang pertama adalah lembaga agama yang dibangun sendiri oleh Tuhan dan sangat dirawat oleh Tuhan. Yang kedua adalah lembaga negara yang dibangun oleh Tuhan dari relasi antar pribadi-pribadi yang membentuk keluarga.
yang membentuk masyarakat dan membentuk daripada sebuah. Dan yang ketiga adalah lembaga yang juga dibangun oleh relasi pribadi yang disebut sebagai lembaga keluarga atau rumah tangga. Runtuhnya sebuah negara, runtuhnya sebuah komunitas agama, apabila runtuh moralitas iman yang tertanam dalam setiap pribadi. Sehingga Bapak Ibu, jika dikatakan bangsa itu akan dirobohkan, itu berarti bahwa Tuhan akan membinasakan para pribadi yang membangun komunitas kuat tersebut. Orang-orangnya, setiap personil yang membentuk masyarakat, gereja, dan apapun organisasi yang dibangun. Jika hilang makna kebersamaan, jika tidak ada lagi perlakuan adil terhadap sesama, maka komunitas apapun peradaban yang dilakukan untuk menuju modernisasi dan pembangunan akan dihambat oleh Tuhan. Karena pertumbuhan peradaban tidak dimaksudkan supaya semua orang menjadi asik dengan dirinya sendiri. Tetapi pertumbuhan peradaban dimaksudkan supaya seluruh manusia beroleh hidup sejahtera dan tidak ada yang tercecer dan terabaikan. Tuhan datang ke dalam dunia. Dia meninggalkan kemuliaannya untuk bersama-sama hidup bersama dengan manusia, mengangkat kehidupan manusia yang masuk dalam kehidupan dosa. Sehingga setiap manusia adalah pribadi yang sama di hadapan Tuhan. Itu berarti setiap manusia tidak memiliki hak untuk menindas orang lain. Karena kemanusiaannya dan kemanusiaan orang lain sama di hadapan Tuhan. Tuhan melalui Amos mengabarkan berita duka tentang kehancuran dari sebuah bangsa yang membanggakan pertumbuhan peradaban, yang membanggakan pertumbuhan ekonominya. Tetapi di dalam pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang mereka miliki, di sana ada kejahatan sosial. Dia bertumbuh dengan menindas orang lain. Tidak peduli dengan sesamanya. Maka Tuhan marah dan menubuatkan kehancuran terhadap bangsa itu. Siapapun pribadi yang membentuk sebuah lembaga dan organisasi, termasuk pribadi yang membentuk keluarga, jika setiap lembaga yang dibangunnya ini meniadakan keadilan, jika setiap lembaga ini meniadakan rasa adil terhadap orang lain, jika setiap lembaga yang dibentuknya ini menciptakan rasa sakit terhadap orang lain, jika setiap lembaga yang dibentuknya ini tidak mampu memberikan sukacita dan tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan sendiri datang untuk merubuhkannya. Tuhan itu sangat senang dan bersukacita apabila yang baik yang sudah Ia ciptakan itu berlangsung dalam sejarah kemanusiaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang menjadi tema utama daripada kitab Amos, dalam Amos 5 ayat 15 disebutkan, cintailah yang baik. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Ketika Tuhan berkata dalam kitab Amos 5, melihat perilaku sosial yang terjadi, di mana banyak tindakan-tindakan yang tidak baik dilakukan di sana. Tuhan kecewa melihat perilaku itu. Tuhan teringat akan masa-masa penciptaan. Pada masa penciptaan dalam kitab Kejadian, dikatakan lalu Allah melihat yang dijadikannya itu, yang diciptakannya itu baik. Dalam bahasa Batak disebut dungi di ida de batama natino panai uli.
Ketika Tuhan telah melihat kebaikan, dia merencana untuk merawat kebaikan itu. Dan dia tidak ingin ciptaannya yang baik itu merusak kebaikan Tuhan. Ketika di antara ciptaan itu melakukan proses pemberontakan terhadap yang baik yang sudah dilakukan Tuhan, maka Tuhan melalui Amos berkata, saya akan menghukum, merubuhkan segala keangkuhan yang mereka bangun. Ternyata Bapak Ibu, ada tantangan dalam setiap berkat yang diterima oleh setiap manusia. Bahwa kemajuan, kesejahteraan memiliki tantangannya tersendiri. Banyak orang yang mampu mensyukuri setiap berkat yang ada padanya. Tetapi banyak juga orang ketika dia menerima berkat yang dari Tuhan, dia tidak mampu mensyukurinya. Dia justru pakai berkat itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Salah memfungsikan setiap peluang kesejahteraan dan keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan. Salah mengartikan. Jika kita pada saat ini melihat bahwa pertumbuhan teknologi di dalam segala bidang bisa membuat kita menjadi begitu sangat bangga. Modernisasi, peradaban yang semakin canggih, pertumbuhan teknologi artificial intelligence, di mana sudah berbagai macam kecerdasan buatan hampir bisa menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita. Pada satu sisi ada orang yang mampu untuk melakukannya dalam rangka kebutuhan mendukung kehidupannya dalam memuji Tuhan. Tetapi ada juga manusia yang begitu mengagung-agungkan pertumbuhan ini dan bahkan menganggap bahwa teknologi dan ciptaannya, modernisasi, pertumbuhan peradaban ini menjadi dewa penyelamat. Dan yang lebih ekstrim lagi, ketika manusia memuja keberhasilannya dan menjadikannya sebagai Tuhan, dan dia tidak lagi membutuhkan Allah yang menciptakan dia, karena dia sudah menganggap bahwa peradaban ini telah menjawab semua tantangan kehidupan. Dia sakit, tantangan apapun, semuanya sudah dia bisa peroleh. Sehingga dia menjadikan dirinya menjadi ilah terhadap diri sendiri. Dia menjadikan peradabannya menjadi dewa, homo deus, di mana manusia memperilah diri sendiri dan ciptaannya sendiri. Mardebatahon jolma, mardebatahon natinopana, mardebatahon kesuksesannya. Untuk orang-orang yang seperti ini, dia akan kehilangan moralitas, menghargai keberadaan orang lain. Ada tantangan dalam setiap pertumbuhan kemapanan. Bahwa kemapanan itu bisa mendatangkan keangkuhan yang membuat dirinya menjadi jauh dari setiap relasinya. Bahkan yang membuat dirinya jauh daripada Tuhannya. Pengalaman-pengalaman seperti ini sudah terjadi sejak zaman Alkitab. Ada orang kaya dalam kitab Lukas. Ada orang sukses dalam kitab Lukas. Yang sangat memuja-muja hartanya sebagai jaminan kehidupan. Yang memuja-muja kepintarannya, mengumpulkan kesejahteraannya sebagai jaminan kehidupannya. Dia berkata kepada jiwanya, supaya jiwanya tenang karena hartanya, dirinya telah sukses, bahwa dia tinggal makan dan minum. Lalu Tuhan berkata, wahai orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini, pada saat ini, pada siang ini, pada detik ini, engkau mati. Dia melihat bahwa kesuksesannya dapat menjamin hidupnya. Hartanya, ilmunya, kemajuan yang dia miliki, kemapanannya dia anggap sebagai jaminan hidup. Justru pada saat ini Tuhan berkata, dia kehilangan nyawanya.
Itu berarti kita diperingatkan supaya jangan terlalu memuja kemapanan sebagai jaminan kehidupan. Karena kemapanan itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, walaupun Tuhan murka melihat perilaku-perilaku dalam kehidupan kita, yang sering kita mengabaikan Tuhan dan juga sesama. Tuhan berkata bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Ada ruang pengampunan, ada ruang pemaafan yang membedakan kemanusiaannya Tuhan dengan kemanusiaan kita. Dia memiliki hati yang tergerak. Ketika Tuhan berkomitmen untuk merawat yang baik yang sudah Dia katakan. Dan ketika Tuhan mengulanginya pada kitab Amos 5 untuk mencintai yang baik. Pengampunan Tuhan yang ingin mendirikan kembali pondok Daud. Pemulihan ini merupakan sebuah tanda kasih Allah yang luar biasa. Itu artinya Bapak Ibu semuanya, bahwa selalu saja ada di dalam kehidupan kita masa-masa di mana kita memiliki suasana semacam pergumulan yang begitu pahit. Ada pergumulan-pergumulan pahit yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bisa saja pergumulan pahit itu muncul karena kealpaan kita dalam mengikat relasi kita dengan Tuhan. Tetapi pada saat ini juga dikatakan bahwa bukan berarti orang yang dekat hidupnya dengan Tuhan bahwa dia terlepas dari pengalaman itu. Bagi mereka yang mengabaikan Tuhan mengalami penderitaan, penderitaan itu dimaksudkan untuk mengingatkan dia supaya memulihkan relasinya. Dan bagi mereka yang berrelasi dengan baik dengan Tuhan mengalami penderitaan, dimaksudkan agar penderitaan itu menguji imannya untuk melihat kekuatan relasinya dengan Tuhan. Bisa saja pada saat-saat dalam perjalanan kehidupan kita mengalami suasana di mana kita menjadi sangat bingung, skeptis dan ragu-ragu. Ada rasa kecewa, ada rasa pahit, ada rasa getir, penuh penderitaan. Kita mengalami gagal, kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Anak-anak dalam penderitaan, suami mengalami maju mundurnya kehidupan ekonomi, sang istri mengalami pergumulan baik di dalam pekerjaan dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang semacam under construction, seperti runtuh itu, Tuhan berkata, saya akan pulihkan engkau. Oleh karena itu dalam pengalaman pahit sekalipun, tumbuhkanlah harapan. Dalam pengalaman yang sangat menyedihkan sekalipun, jangan menjadi fatalis. Karena firman Tuhan pada Amos 9 ayat 11 berkata, saya akan pulihkan. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk hidup dalam bahagia. Tuhan memberikan sebuah peluang yang baru. Bahkan dikatakan, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Itu artinya ruang pengendalian akan diberikan kembali kepada kita. Jika suatu saat kita mengalami seolah-olah kita tidak mampu mengendalikan hidup kita. Mengalami rasa-rasa sulit. Tuhan akan berkata, saya akan pulihkan dan engkau akan mengendalikan hidupmu. Tuhan juga berkata, demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih gunung-gunung akan meneriskan anggur kehidupan. Seluruh sistem yang tadinya membuatmu rubuh akan bekerja kembali dengan normal. Kebahagiaanmu akan dipulihkan kembali. Itu berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diingatkan bahwa ruang pencobaan akan selalu ada. Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan diingatkan bahwa selalu akan ada mendapatkan
pergumulan-pergumulan kehidupan. Tetapi jangan biarkan pergumulan itu merubuhkan harapan. Jangan biarkan pergumulan yang kau hadapi itu membuat engkau terkubur dalam rasa frustasi. Tumbuhkan harapanmu karena Tuhan akan pulihkan hidupmu. Aku akan memulihkan kembali umatku. Mereka akan membangun kota-kota yang licin. Yang tadinya engkau merasa kehilangan sesuatu. Itu akan dikembalikan, dipulihkan. Mereka akan saya tanam di tanah mereka. Berhak atas dunia ini, berhak atas kehidupan di dunia. Dia memiliki hak untuk beroleh sejahtera. Dia memiliki hak untuk beroleh sukacita. Dia memiliki hak untuk bisa mengabdi kepada orang lain. Ruang pemulihan ini hanya ada bagi mereka yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ruang pemulihan ini hanya terjadi bagi mereka yang mau dibentuk dan ditanam oleh Tuhan di tanahnya. Itu artinya kita harus menjadi pribadi yang lentur, yang dikendalikan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah datang dari masa depan, yang mengerti tantangan yang ada di depan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini sangat begitu tegas dikatakan, jika kita ingin menjadi pribadi yang memperoleh pemulihan, maka kita harus mempersembahkan diri kita menjadi bagian yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan pribadi yang dibentuk oleh Tuhan itu dimulai dari pribadi yang mau mengosongkan diri sendiri. Jika Tuhan mendirikan kembali, itu berarti kita diajak untuk menjadi ciptaan baru. Gabi jolma nai baru, natinopa nai baru. Sama seperti Paulus, orangnya sama, perilakunya sangat berbeda setelah dia bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Tuhan. Ada transformasi perilaku, ada transformasi tindakan, tingkah, pola hidup yang membuat dia menjadi pribadi yang baik. Tuhan yang memulihkan itu adalah Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang baik. Bapak Ibu, pribadi yang dipulihkan adalah pribadi yang mau memberikan diri sendiri untuk diubah dan dibentuk dan diisi oleh Tuhan. Kenosis, pengosongan diri. Tentu pada saat ini kita diajak untuk konsolidasi. Mengkonsolidasi hidup keluarga. Mengkonsolidasi hidup masyarakat kita. Baik dalam komunitas adat. Mengkonsolidasi diri di dalam bagian diri kita sebagai pekerja. Baik sebagai petugas pemerintah. Ataupun sebagai pegawai dari bagian-bagian daripada korporat. Dengan pribadi yang terkonsolidasi inilah kita bisa dihidupkan oleh Tuhan kembali menjadi ciptaan baru. Jika kita ingin membuat sebuah negara yang bagus, maka kita harus membentuk keluarga yang bagus, yang membentuk komunitas-komunitas, yang juga sebagai bagian pembentuk daripada gereja di tengah-tengah masyarakat. Gereja ini adalah bentukan keluarga. Gereja ini adalah bentukan dari keluarga-keluarga yang berinteraksi di antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain. Negara ini juga adalah bentukan daripada komunitas-komunitas masyarakat dan ormas-ormas yang dibentuk juga oleh pribadi-pribadi. Ketiga lembaga yang baik negara, baik agama, baik rumah tangga akan rubuh jika interaksi di antara setiap pribadinya tidak dibenahi. Itu berarti Tuhan sedang menyoroti pribadi kita masing-masing. Dia tidak bercerita tentang lembaga besar. Dia tidak bercerita tentang agama besar. Dia tidak bercerita tentang keluarga.
Dia sedang bercerita tentang setiap pribadi yang tidak carry on, yang tidak peduli terhadap sesamanya, maka Tuhan akan merubuhkan dunianya. Merubuhkan korporatnya, merubuhkan masyarakatnya, merubuhkan bangsa. Karena setiap yang kita sebut tadi adalah bentukan daripada setiap pribadi. Itu berarti kita diajak untuk mendamaikan hati dan pikiran, Bapak Ibu. Terkadang hati kita tergerak, pikiran kita melarang. Hati kita sudah ingin untuk berdamai dengan orang lain. Tetapi pikiran kita selalu mengingat-ingat kesalahannya. Sehingga kita gagal bersama dengan orang lain. Ketika Tuhan mengatakan pada saat penciptaan lalu Tuhan melihat manusia yang diciptakannya itu adalah baik. Maka tidak ada satupun di antara kita yang melihat kemanusiaan daripada temannya sesuatu yang buruk. Benahilah dia. Ajaklah dia. Karena dengan bersama-sama kita bisa membentuk komunitas yang baik. Baik di masyarakat, demikian juga di tengah-tengah gereja ini. Dan yang paling utama adalah Bapak Ibu semuanya. Kita diajak untuk membenahi setiap keluarga kita. Karena keluarga inilah yang membentuk gereja ini. Karena setiap keluarga lah yang membentuk punguan adat. Karena setiap keluarga lah yang membentuk negara ini. Lembaga yang terkecil inilah yang membentuk lembaga-lembaga komunitas yang ada di luar diri. Bangunlah keluarga di dalam kesetaraan. Bangunlah keluarga di dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena keluarga itu adalah milik Tuhan. Di mana Tuhan sebagai kepala keluarga. Dan suami dan istri itu adalah pasangan hidupnya. Itu berarti setiap keluarga diharapkan untuk membangun keluarga yang home sweet home. Supaya jika ada keluarga yang home sweet home membangun gereja, maka gereja itu menjadi home sweet home. Jika ada keluarga yang membangun masyarakat, punguan-punguan adat, maka punguan itu menjadi punguan yang home sweet home. Di mana semuanya menjadi betah tinggal di dalamnya. Dan setiap keluarga yang membangun negara, maka bangsa itu adalah bangsa yang home sweet home. Nyaman, aman, dan tenteram. You can buy a beautiful house, but you cannot buy a nice home. Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang home sweet home, tidak akan dibangun oleh kekuatan uang. Sehingga kekuatan moral daripada setiap lembaga yang dibangun, dari setiap bangunan keluarga, menjadi organisasi yang penuh. Dia dibangun oleh cinta kasih. Jangan andalkan kemapananmu untuk membangun keluarga. Andalkanlah kasih Tuhan. Jadikan dirimu sebagai pasangan hidup Tuhan, di mana Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan keluarga itu adalah pengantinnya Tuhan. Dengan prinsip yang demikian inilah kita membangun interaksi di antar keluarga yang disebut dengan gereja. Interaksi antar keluarga yang membesarkan daripada sebuah negara. Sehingga komunitas-komunitas yang ada di dalam dunia orang Kristen dibangun atas dasar kebersamaannya dengan Tuhan. Bukan atas dasar modernisasi yang dia ciptakan. Jika setiap komunitas yang kita bangun di atas dasar kebersamaan dengan Tuhan. Pada saat itulah firman Tuhan yang mengatakan, aku akan mendirikan kembali. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia tidak akan gagal dalam kehidupan. Orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan, ruang peluang keberhasilan selalu ada. Karena Tuhan cinta dengan dunia yang dia buat indah ini untuk kita rawat. Menunggu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, kapan dia akhiri. Hiduplah bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan salah satu indikasi tanda-tanda dari mereka yang hidup bersama dengan Tuhan, dia memberikan kehidupan bagi orang lain.
gabe haboran nih pasu-pasu. Supaya kutuk dan hukum Tuhan terhindar. Berikanlah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Karena dia yang menghidupi orang lain adalah gambaran daripada Tuhan yang menghidupi manusia. Dengan cara yang demikian, maka murka akan hilang. Dengan cara yang demikian, pemulihan Tuhan menjadi hak dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami tentang segala keberhasilan yang kami peroleh di dalam ruang kehidupan kami. Hendaklah itu kami pergunakan untuk membangun kehidupan bersama dengan orang lain. Engkau akan murka dan marah jika kami menikmati sendiri kemapanan yang kami miliki. Engkau akan menjadi murka jika kami menggunakan kemapanan kami untuk menindas sesat. Engkau sangat marah jika kami mengabaikan sikap yang mengabaikan hidup orang lain, hidup yang individualis, hidup yang tidak menghormati harkat kemanusiaan. Engkau mengajak kami menjadi orang yang setia, selalu memberikan kasih terhadap sesama. Dan Engkau sangat anti terhadap tindakan-tindakan yang menindas sesama. Tetapi dalam setiap keberhasilan yang kami miliki, di sana ada hak sosial yang harus kami salurkan supaya bersama-sama kami melangkah menuju masa depan bersama dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau menjanjikan bahwa ada ruang pemulihan bagi kami. Ketika kami merasa bersalah dan berdosa sehingga hukuman Tuhan datang kepada kami, Tuhan berjanji pemulihan itu akan dilakukan. Kami mengucap syukur atas ruang kesempatan kehidupan untuk menjadi bagian daripada ciptaan baru dalam peristiwa pemulihan Tuhan. Itu karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya untuk tetap mencintai yang baik. Sebagaimana kebaikan yang Tuhan nilai telah terjadi pada saat penciptaan di masa awal dunia dan kehidupan semuanya dimulai oleh Tuhan. Sekali Engkau Tuhan telah mengatakan bahwa apa yang Kau ciptakan itu baik, maka Engkau berkomitmen untuk melakukan cinta terhadap yang baik. Dan tugas itu bukan menjadi hanya tugas Tuhan, tetapi menjadi bagian amanah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk selalu melakukan tindakan sebagai gambaran daripada perilaku yang mencintai yang baik. Sebagaimana ditekankan oleh Tuhan dalam firman kitab Amos 5. Oleh karena Tuhan kami adalah manusia yang lemah, terkadang kami sangat begitu susah untuk menunjukkan rasa cinta terhadap yang baik. Bantu kami ya Tuhan dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk melakukan mencintai yang baik. Supaya kami melakukan tindakan kasih di dalam setiap mengasihi diri kami sebagai bagian daripada ciptaan Tuhan agar tidak jatuh di dalam dosa. Mengasihi setiap komponen keluarga, mengasihi setiap pribadi yang ada dalam komponen masyarakat, mengasihi setiap pribadi yang ada dalam setiap komponen struktur ketatanegaraan, mengasihi setiap dunia usaha dimanapun kami mengabdi, bahwa Tuhan menjadi Allah yang selalu mengawas setiap tingkah laku kami, sehingga kami tidak memiliki ruang dan waktu untuk berkhianat dari ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan, walau tanpa pengawasan daripada manusia, karena Engkau adalah Allah yang hidup, maka kami tetap setia terhadap setiap tugas yang diberikan kepada kami. Karena dengan cara demikianlah kami menjadi bagian daripada pribadi yang menguatkan kehidupan masyarakat, menjadi membentuk masyarakat yang bermoral, yang dilandaskan kepada iman yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga jika kami menjadi pribadi yang membangun sebuah gereja, maka gerejanya menjadi gereja yang bermoral, menghargai kemanusiaan yang dibangun atas dasar iman. Jika kami masih Tuhan berikan kehidupan untuk ikut membangun negara ini,
Maka kami menjadi manusia yang bermoral di atas iman kepada Tuhan untuk membangun negara yang kuat ini, dibangun di atas kebersamaan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap warga jemaatmu HKBP, Tuhan kuatkan menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan lewat nyanyian HKBP nomor 362 ayat 2 dan selanjutnya, dan kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan.